selamat datang di channel Didi, rangkaian kisah kehidupan. Sesi tanya jawab kita kasih per menit ya. 10-15 menit. Oke, silakan. Nah, satu sebentar Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pemaparan yang tadi saya pun akan sedikit orang membuka untuk pengalaman sendiri ya. Teman-teman dari sendiri pribadi karena ini satu hal yang jadi pasti ya saya ketika penawaran apapun apakah itu sama saya ya. Maka dalam hal ketika saya membeli emas di Kim karena 1 gram gitu kemudian saya mendapat 80% ya bentuknya masuk ke rekening sebagai nilai rupiah itu akan diapa ya? Kalau pinjam kan berarti kita harus kembalikan, kalau hadiah ya berarti sudah harus yang keduanya ketika masuk ke perorangan ketiga kita beli dengan apa namanya sekarang tetapi akan dengan 1 kilo ya itu hal yang kira-kira tanya bagus, tangan doang Pak, Pak. Tanya bagus. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan hukum syar'inya? Nah, ini yang jadi pertanyaan saya di awal, Pak. Sebelum saya join untuk jadi nasabah, 3 minggu saya pelajari. Saya jelek-jelek ini lulusan maha, lulusan pesantren. Nah, dikit-dikit ngerti ilmu agama. Baik, boleh kita kembalikan ya Pak ya? Yang berhak memberi fatwa halal haram itu adalah ulama-ulama, masyayikh, para profesor, doktor, ahli di bidang muamalah, betul ya? Dan yang mempunyai license fatwa, betul ya? Kita boleh setuju? Setuju dulu? Setuju. Baik. Di sini Pak ada 4 Pak, lembaga dunia, syariah dunia, yang apa? Memverifikasi dan mengaudit dalam mana fundamental, sistemnya seperti apa, akadnya seperti apa, bank-banknya bagaimana, sistemnya bagaimana, keuangan emasnya ada atau enggak, itu sampai detail sekali. Yang mengatakan apa? Bahwa asasnya emas dalam syariah itu harus ada emas fisik. Setuju ya? Dan quantum mental ini Pak 100% emas fisik Pak. Kalau nggak 100% emas fisik, nggak mungkin bank-bank mau Pak. Betul nggak? Kita supply Pak ke bank muamalah, kita supply emas gelondoran Pak ke Bank Affinity International Bank, kita supply ke Allianz Bank Pak, dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan besar kita supply. Kalau nggak ada wujudnya, bisa nggak Pak terjadi? Di hari kerja Pak, Senin sampai Jumat, ya, bentar ya, Senin sampai Jumat. Kita mau transaksi berapapun, dagangan kita sudah digelar Pak, emas kita sudah digelar. Artinya tahun 2020-22 tahun yang lalu kita punya produksi emas per tahun 4.500 ton. Jadi sampai sekarang berapa ratus ribu metrik ton sekarang? Artinya level kita ini adalah level negara. APBN, you punya APBN berapa? Gitu saja, berapa ribu triliun? Ayo sandingkan. Selesai Pak. Asas emas itu harus fisik. Kalau nggak ada fisiknya, patuh syariahnya nggak boleh Pak. Ya, Pak. Setuju? Dan nggak akan keluar patuh syariah, fatwa dan license dan lain sebagainya, compliance syariah dan sebagainya, nggak ada Pak. Itu udah garis mutlak, nggak boleh. Dan setiap kita beli emas di GSA, kan ada 3 Pak ya, GSA, GCA, GAI, semuanya ada akar-akarnya Pak. Satu rubah, tawaruf, finance, ada rubah, ada wakaf dan sebagainya, ada Pak. Antara kita dan perusahaan itu kita bisa print Pak. Dan di situ Pak, itu ada penjaminan bahwa aset kita aman. Bahkan negara Malaysia sendiri yang menjamin aset. Ada. Itu aman. Jadi ada 4 attachment ya Pak misalnya. Itu kalau kita print itu banyak Pak. Kalau kita print warna saja. Setiap kita mau beli emas, kita harus dicetak Pak. Kita sudah setuju dengan akadnya belum?
verifikasi di ASN clear Pak. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan menurut saya ya kayak ada ustaz, ada Pak Aziz dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang asatidz boleh memberikan tausiah, betul Pak ya? Boleh memberikan tafsiran menadiran keamanan masyarakat dan jamaah, betul? Tapi kita nggak punya license fatwa. Ya, yang menentukan itu harus ada negara, harus ada lembaga-lembaga dunia syariah. Setuju ya Pak ya? Artinya kalau sudah ada pakem-pakemnya seperti ini, dan yang kita yakini tingkat, kalau mungkin kalau di Indonesia menurut saya Pak, kita nggak mau sultan. Mungkin masih bisa kayak gini ya. Iya. Tapi kalau di Malaysia, jangan ngomong kayak gini. Kalau di Uni Emirat apa Pak, jangan ngomong kayak gini. Nggak bisa. Kalau haram ya haram. Setuju? Ini Profesor Dr. Masek, ahli bidang muamalah, hadis dan sebagainya. Banyak sekali referensi hadis dari Sahih, Muwatir dan sebagainya. Sampai kalau dikumpulkan dari kita tinggal terima matangnya saja. Ada, Pak itu nggak bisa kalau nggak ada jadi Pak, harus kasih yang kiri. Banyak yang seperti itu status kita bicara. Iya. Pertanyaannya satu, Bapak ambil hadis dari mana? Bapak udah hafal 100.000 hadis? Bapak sudah hafal? Kalau Bapak sudah 100.000 hadis hafal, Bapak ajukan license fatwa. Kalau Bapak sudah punya license fatwa, boleh ada fatwa. Setuju? Ya ya? Yang punya license fatwa itu bukan saudara. Mereka sudah menggodok dari atas A sampai Z sudah. Jadi kita tinggal mati. Dan kita belum punya wewenang di sana. Artinya, yang jadi keyakinan kami Pak, nggak mungkin nih para masyayikh, para profesor, dokter, ahli ulama ahli fikih ini mempertaruhkan keimanannya, ketauhidannya hanya semata-mata dengan tukar dengan dunia. Sangat ketat sekali. Dan AOIV di Bahrain, Tokoba, di Amerika itu dia seleksinya itu perusahaan-perusahaan syariah, perusahaan-perusahaan negara-negara Arab Saudi, Bahrain, yang sudah syariah kota, kayak gitu. Malaysia, Indonesia kan bukan negara syariah, betul kan? Bukan. Kalau bicara seperti itu, sudah 10 tahun sudah selesai. Artinya kita tinggal mengikuti saja. Artinya 82% yang memasukkan KMK itu sifatnya pemberian dari uang mereka bisa kita pakai. Yes. Kita tidak heran. Ya, nggak bisa jawab ya. Karena masih kan masih ada tuh. Ya, betul sekali. Saya khawatir tidak heran. Ya, itu ada akad namanya pinjaman tapi tanpa syarat. Artinya begini, tadi saya sudah jelaskan beberapa kali. Seandainya nih, setelah 2 tahun atau 3 tahun, mohon maaf ya, kita nikahkan anak Pak, nikahkan anak ya, butuh uang, kurang nih duitnya. Tadi kan kita sudah nabung nih Pak ya, setiap bulan 10 gram, dapat 8.500.000 kan gitu ya. Pengeluaran kita 10 juta nih.
uang dari dompet kita sendiri, emas ini akan bekerja untuk kita dan bekerja untuk membayar dirinya sendiri. Betul Pak? Dia ada 900 juta, utangnya 17 juta. 900 dikurang 17 juta berapa? 880 juta sekian sampai. Ya Pak ya? Artinya emas 1 kilo sudah kita pegang Pak, pasti kita punya uang 880 juta. Oke Pak? Luar biasa nggak sih? Luar biasa nggak? Tepuk tangan buat Anda. Artinya kita bisa kaya, kita ada kepastian kaya, nggak pakai kredit lagi, nggak pakai ribawi lagi. Beli apa cash, beli apa cash bisa. Tinggal konsep seperti ini. Nah itu kalau akumulasi dari pengeluaran kita setiap hari, wah sih lebih dahsyat lagi. Nah ini uang. Artinya ketika Bapak tadi kembali, butuh uang 2 tahun saya kata ya, tadi kan saya hitung agar biar global enak itu. 2 tahun harga emas tadi 10 gram Pak, 10 juta ya. Bisa nggak setelah 2 tahun harga emas nilainya itu dari 10 juta jadi 15 juta? Bisa nggak? Bisa. Tinggal dikali 8 juta 500. Sisanya? Paling Bapak nambah sedikit. Bapak dapat emas 10 gram. Nah 10 gram ini Bapak mau pakai buat hadiah anak 6 tahun. Siapa? Pas isinya. Boleh Pak? Boleh sekali. Atau nih, saya kasih bocoran lagi. Kita butuh uang Pak. Kita 5 tahun Pak. Tadi menikahkan anak butuh uang. Tadi kan kita masih ada 15%. Di kita Pak, 15% ini mewakili yang 100%. Asal nggak dijual 15% emas kita. Anggap aja tabungan itu. Tabungan dan lupakan lah. Agar jadi tabungan. Dan prakteknya nggak sampai 5 tahun Pak. 2 tahun setahun itu udah banyak. Saya 6 bulan saja Pak, sudah untungnya banyak banget Pak. Dari 15%. Nanti saya buktikan kalau Anda sudah buka ini kita share ya, Bu Jesse ya di kita by data, by fakta dan testimoni real catatan. Jadi artinya begini, ketika 15% ini didiamkan dalam 2 tahun, naik apa ya? Dari dinilainya bukan dari 15%, dari 100% emas asetnya. Makanya di sini kita cepat banget kena zakatnya Pak. Cepat banget kena zakatnya. Bapak praktekin aja deh. Udah 5 juta per bulan, setahun itu Bapak dapat zakat. Udah, saya. Iya Pak. Karena kita dapat konversi itu kepemilikan 100% sama kita. Ketika Bapak mau jual yang 15% itu sudah naik. Berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bapak mau jual terserah, terserah. Artinya kuantum metal dari awal sampai akhir nggak ada akar mengunci dalam kita. Nggak ada akar namanya menolak kita punya uang, nyamas nggak ada. Semua putusan 100% tergantung kita. Karena apa? Kita punya sistem lagi. Kita mau jual emas dan naik kita jual buat kebutuhan ini, kebutuhan itu, betul kan? Tergantung kita. Jadi nggak ada kunci nggak ada. Semua tergantung usaha kita. Dan konsep ini lah, ini perlu digaris bawah ya. Kita tanpa cicilan dengan ini nilai kosnya kita ini luar biasa. Kalau nilainya tadi udah kita ngomong kayak perusahaan Pak 500 miliar, cicilan bulanannya berapa? Coba. Kalau saya coba hitungin 500 miliar bagi 12 bulan berapa? Entar ya Pak. Sistem kita nggak perlu itu. Jawab ya. Salah jawabnya. Ada lagi Pak? Ya. Boleh? Pak juga lagi? Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak yang saya tanyakan mengenai persaingan di kuartal metal dan yang di luar sana, kayak bank-bank itu kan. Kalau kita taruh uang di bank kan paling bunganya berapa persen gitu. Nah ketika kita beralih ke kuartal kan otomatis kan berlipat dari bank. Apakah nantinya nggak ada pemerintah atau yang lain yang ingin mengusik ke kuantum metal supaya dimasuk ke perusahaan-perusahaan lain, jadi kita supaya tenang gitu kita berinvestasi di kuantum metal. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus, tepuk tangan Bapak ya. Biasa. Bagaimana agar hati kita tentram Pak? Ini kan sistem belum ada di Indonesia. Betul ya?
joki gitu ya. Nah, Pak, saya perlu jelaskan, kuantum meta itu world kelas dunia. Izin dari A sampai Z ada. Di negara kita Pak, yang direcok itu negara hasil karya kita sendiri, anak bangsa. Dia mau berkembang Pak, banyak pesaingnya Pak, digencet hancur Pak. Lawan Pak. Tapi kalau mau gencet kuantum meta mikir 1000 kali. Paham Pak maksudnya? Saya pernah ini Ya. Ya. Paham. Ya, paham. Kita Pak, nggak menutup kemungkinan nanti akan bekerja sama BCA, nanti ini pergantian Indomaret, Alfamart sudah nih Pak. Udah mulai ada kesatuan Indomaret, Alfamart. Kita transaksi rekening Mas. Yang pertama, bank sudah selesai. Beli belanja di sudah ketemu owner ya. Lagi proses. Artinya begini Pak, selama sistem kita nggak merugikan orang lain dan kita mengikuti rule kebijakan pemerintah kita, aman kan? Kalau ada yang merecoki Pak, level data itu world class. Ini pengacara internasional datang ke Indonesia kira-kira geger nggak? Kalau mau terpuruk ya, kita ngomong terpuruk gitu ya. Hotman Paris, anak-anaknya itu udah masuk kita. Hotman Paris cowok-cowok di Kopi Joni, geger nggak? Dia ke Indonesia Pak. Maksud ya kata saya. Kuantum data itu nggak aja. Kita ikuti semua rule yang ada di Indonesia, audit sistem, audit keuangan, aplikasi, emas kita, sampai keuangan kita, sampai ke dalam-dalamnya kita ikuti peraturan Indonesia. 100 miliar, 10 kilo, 20 kilo, oke nggak bisa. Kita ikuti semua. Dan kita nggak mau tutup kemungkinan Pak, kayak di Malaysia, bank-bank semua mau kerja sama kita bisa. Kan nggak ada yang dirugikan ya kita, benar kan? Bank-bank nih Pak, saya bicara sedikit aja, PSG aja soal. Karena saya nasabah di sana, saya punya manajer di sana. Dia ngambil emas di Antam, kerjasama. Sampai sekarang nggak jalan, dikasih transfer dan sebagainya. Kenapa? Kutip, kita punya stok emas ini. Antam itu Bapak, dia impor emas Pak. Dari Australia, dari China. Kenapa? Ketika teman-teman datang ke Indonesia, Antam senang apa? Senang sekali. Tepuk tangan pada nasabah. Ini paham Pak. Di siapa di belakang otomatis dia paham. Depan itu perusahaan tambang nomor 1, nomor 2 di dunia. Gak main-main Pak. Ya, paham. Tapi sebenarnya mas kita nanti dicapnya ya mas Antam. Jadi nasabah-nasabah kita di Indonesia kalau ngambil emas fisik pakai Antam. Lewat transaksi. Terjawab Pak? Baik, ada lagi Pak? Terima kasih. Yang pertama saya tanya itu untuk webnya, itu gimana contohnya, terus bagaimana kalau misalkan mohon maaf apinya hilang atau masalah, terus yang punya juga misalkan kecelakaan atau meninggal itu siapa yang menjawab dan diberikan ke siapa. Kedua, tadi ada beberapa yang saya belum masih ini ya apa GSM saya nggak tahu yang ininya dari Pak itu dapat 85. Apakah itu setelah kita ikut misalkan terus keluar 85-nya itu berapa lama atau terus berapa hari? Apa tiap hari kita setiap pengeluaran itu ada terus maksudnya gini. Saya mau beli bensin, tapi katanya minimal itu 100.000. Kan 2 hari sekali saya beli bensinnya. Saya belikan dulu. Terus kan mau untuk beli bensin nunggu berarti keluar. Jangan sampai kerja misalkan saya ajak kayak anak-anak yang kebetulan saya memang saya
orang tua atau boleh ikut dia sendiri punya rekening di emas di Antam, itu gimana caranya? Terus yang tadi disebutkan kalau ikut tempeng itu gimana itu? Misalkan saya ikut ibunya, satu ikut bapaknya itu kan masih bingung itu. Itu gimana itu? Apa anak tiga sama ibunya, apa ke bapaknya? Ya. Ya, bukannya Pak Nani yang terakhir sebenarnya yang tadi yang 10 ini sama yang terakhir itu 10 kali pagi itu saya masih belum jelasin bayarnya itu kan tadi ada cicilan terus pada saat butuh katanya kalau belum untung jangan dijual, pada saat butuh boleh nggak uang kita yang sudah diberikan kita jual itu, dan bisnisnya ada nggak? Atau misalkan kita jual dapatnya saya ingin tahu sih saya jual mau emasnya gitu bisa keluar nggak itu dan berapa lama itu Pak? Terima kasih. Satu yang tadi yang dibaca webnya, terusnya, Oke. yang meninggal terus aspirasinya adalah Oke, satu-satu dulu ya. Webnya jawabannya kalau kita lupa bagaimana? Atau apa yang kita hilang bagaimana gitu ya? Atau saya kasih tanya lagi Pak, boleh Pak? Kalau seandainya take down, internet hilang, atau dari sebagiannya nggak sambung dari seluruh dunia, bagaimana? Itu bagaimana? Itu udah jelek banget ya Pak? Itu jelek Pak, parah ya Pak? Parah. Udah perang dunia lah istilahnya. Saya ngomong kayak gitu udah perang dunia Pak. Bagaimana? Jadi Pak, maksimum Pak, kita sudah kerjasama dengan MUI itu 4 jam Pak kalau take down. Karena apa? Dia harus bayar, ada fee besar sekali. Dan kita punya backup teknologi Pak, kita punya software buat angkut ini lagi Pak, buat backup kalau ada terjadi apa-apa di situ. Ini sudah terjawab ya. Nah ketika kalau KTP hilang gampang sekali Pak. Bapak kan ada nomor KTP ya Pak Bu ya. Pasportnya lupa lagi gitu ya. Bapak kan email aja ya. Email dimasukkan sana Pak, forget password selesai. jadi pakai HP tempat lain. Boleh pakai HP saja. Nanti ada konfirmasi di email kita. Ya, ada informasi. Dan seandainya orangnya meninggal, bagaimana Pak? Ini penting ya. Penting Pak. Lemas kita udah 1 kilo, 2 kilo loh Pak Bu. Ratusan gram ya. Gimana ini ya gitu? Di situ Pak ada ahli waris. Yang ini kita punya diisi ahli waris. Menurut saya ini ada kaitannya, saya cuma bantu teman-teman yang kena hutang miliaran kita kejar orang nggak jelas. Ini ada kaitannya. Jadi gitu. Saya jawab boleh Pak? Saya kembangkan sedikit tanya. Ada hubungan. Jadi di sini Pak, kalau kita punya hutang, menurut saya ya, dunia akhirat bermasalah. Di dunia pasti kita akan bersinggungan dengan hukum, pasti. Masuk sekolah di penjara lah, ya, gitu ya. Itu pun bukan secara syar'i, Pak. Hutangnya belum lunas, masih dicatat. Artinya apa? Artinya ketika meninggalkan dunia ini, Anda nih, bapak-bapak ini, ibu-ibu, itu kan mengharapkan anak kita ngirimin pahala, ngirimin sodako, sholawat dan sebagainya, coba. Tapi ketika kita meninggalkan hutang, anak-anak kita bilang apa? Bapak, ibu, emak, ya kan? Mati nggak ninggalin warisan, ninggalin hutang. Benar nggak? Kita kan nggak tahu mereka sudah kaya atau belum, betul nggak Pak? Kira-kira mereka pernah aniaya nggak Pak dengan kapan gitu? Jadi bukan harapan ya punya dosa-dosa orang tua kami, orang tua kami sebagainya. Nggak gitu Pak doanya. Doanya Bapak ibu nih ninggalin hutang, suruh bayar hutang, anaknya ngontak masih gitu. Kita bank stres Pak. Anak kita stres di akhirat tinggal stres Pak. Karena nggak bisa masuk surga Pak. Betul. Nabi nggak bisa mensolati umatnya yang masih punya hutang. Artinya Pak, dia nggak bisa masuk surga sebelum hutangnya lunas Pak. Lah, yang lunas hutangnya siapa? Yang
ada 2 kilo aja Pak, atau 10 kilo atau 5 kilo gitu ya dari pengeluaran kita. Saya yakin Pak, semakin lama ada di sini nggak terbendung Pak, Anda akan ketagihan terus sulit dari obatnya. Jadi obatnya itu ya tambah terus Mas ya, itu obatnya. Nah, ketika kita sudah lazim, sudah istiqomah melakukan pengeluaran jadi emas, dapat uang, kita ada aset 5 kilo misalnya. Kita masih punya utang Pak 500 juta atau 1 miliar. Kita tinggal masak ke anak kita. Nah, kalau bapak ibu meninggal nanti, ini bapak ibu punya aset 500 juta. Ahli waris sudah ada di situ. Hutangnya dilunasi semua. Sekarang 1 miliar ya. Masih ada 4 kilo Pak. 4 kilo, 2 kilonya ini bapak ibu wasiat bikinkan masjid, musola, pondok pesantren. Bisa nggak? Bisa. Jadi bapak pesantren, kecil-kecilan jadi. Artinya kita dipanggil sama pencipta Allah. Anak ini akan mengirimkan kita doa yang baik-baik. Orang dapat 4 miliar Pak, 2 miliar gitu. Nah doanya gimana Pak? Ya Allah, bener semua ya Allah gitu. Kalian dikasih duit tadi Pak ya, untuk warisan banyak. Beda yang sama di beban utang tadi Pak. Beda Pak. Terus Pak, yang mendoakan kita itu bukan hanya anak kita Pak, betul? Anak kita untuk mendoakan kita sehari 5 kali. Karena mereka sudah punya keluarga Pak, sudah punya anak, banyak masalahnya balas setiap hari hidupannya. Lupa nih, 1 hari mungkin 1 kali Pak. Tapi kalau Bapak tunjukkan masjid, pondok pesantren yang mendoakan itu 5 waktu Pak, bahkan 24 jam. Setuju Pak? Artinya apa Pak? Dunia akhirat kita bersama. Insyaallah, amin. Amin. Dan apa bedanya lagi? Kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan sejahtera Pak. Setuju? Makmur Pak. Setuju? Bahagia Pak. Dunia akhirat. Amin. Ini konsep luar biasa. Ini konsep luar biasa. Artinya dalam kesempatan hidup satu kali ini kita bisa lunas semua hutang kita. Dan saya garansi tuh, Bapak boleh cari mentor-mentor di luar sana. Mau mentorin Bapak dan garansi aset masa sampai terwujud Mas. Sanjung di 2 jempol. Di sini saya garansi Bapak-bapak yang punya permasalahan kayak gitu, kita mentorin. Dan saya garansi aset Bapak itu nggak nunggu seminggu 2 minggu Pak terwujud secara legal ya. Butuh 1 hari 2 hari saja. Luar biasa? Tepuk tangan kalian semua. Baik, apa lagi Pak? Lupa saya. Pertanyaannya. Tadi yang habis, pokoknya nggak tahu lah. Oke, baik. Gini Pak, kita ada 3 dan kita enak gini. Kalau GSI yang pertama itu nabung ngocek biasa Pak, nabung emas biasa Pak, kayak dikasih kayak gantian sama. Cuman kita beda, kita menarik transaksi itu bisa 30 kilo Pak untuk transaksi. Dan itu nggak ada pertanyaan Pak yang jelimet-jelimet. Kita mau narik dana kita kadang-kadang ada pertanyaan Pak ya, 200 juta, Bapak buat apa? Dana teroris bukan, cash flow-nya bagaimana? Ribet Pak. Kalau kita yang mau transaksi, ini Mas, saya kasih bocoran dikit, saya boleh share lagi. Bapak mungkin kalau yang kaya-kaya nih, mau nggak menyelamatkan pajak? Mohon maaf, pajak gini, ini ada konsep Bapak itu bisa terhindar dari pajak, bukan ngemplang ya, bukan. Tapi caranya benar juga. Kalau Bapak sudah ngerti konsep fundamental, Bapak punya ratusan miliar pun aman dari pajak. Caranya kan, dibelikan emas. Akadnya di sana beli emas, jangan investasi, jangan kena pajak. Ini rahasia antara kita berdua. Berbanyak ya. Ini real. Instrumen yang bisa lolos pajak itu salah satu. Kalau Bapak muncul punya uang ratusan miliar dalam bentuk properti, kena pajak apa? Gede nggak pajaknya? Apartemen, mobil, rumah, gede nggak? Gede Pak. Bukannya tambahin, ngusep iya. Boleh dimainkan lah ini, boleh dimainkan. Ya Pak ya, catat Pak, catat. Berikutnya baca Bapak, lupa saya Pak. Oh ya, tabungan yang kedua itu konversi, menyelamatkan pengeluaran kita. Nomor 2 itu GCA konversi, menyelamatkan pengeluaran kita jadi aset 185%, 100% dan 50%.
mempercepatkan kekayaan kita dengan cara yang benar, legal, halal, sesuai dengan syariat. Itu gampang yang ngomong kayak gitu. Satu, nabung emas. Kedua, menyelamatkan keuangan, ya, menambah emas. Ketiga, produk kita melipat gandakan aset, mempercepat kekayaan kita dengan cara yang benar, legal, halal, sesuai syariat. Gampangnya gitu ngomongnya. GSA, GSM, GSA, GSM, GSM. Apa bingung kan? Berikutnya apa lagi kan? Oh, baik, contoh Pak, contoh soal gini, pengeluaran kita 10 juta per bulan, betul ya? Jadi sebelum kita pakai, selama ini kan kita pakai hangus ya, biaya anak, biaya sekolah, cerewetnya istri gitu ya. Itu habis Pak, habis uang itu. Ketika kita kena fundamental, pengeluaran kita jadi 10 gram minimum, ya, 10 gram dapat 8.500.000. Nah, 8.500.000 ini maksudnya kapan? Kan gitu ya? Iya. Pak, ketika kita konversi emas, detik itu juga fundamental transfer 8.500.000 ke rekening kita, detik itu juga. Nah, yang bikin lama itu Bapak proses clearing dari Bank Indonesia. Karena dari luar masuk ke Indonesia dan TGS clearing. Itu yang bikin lama. Prosesnya 1 sampai 5 hari kerja Bang. Tapi pada kenyataannya Pak, 1 hari 2 hari sudah masuk. Nah, kita akan tingkatkan lagi Pak. Maunya kita kan detik itu juga masuk ya Pak ya. Karena kita transfer itu juga masuk. Nah, dia kalau nunggu sampai 5 hari itu kan. Kemarin Pak, ini sempat terjadi proses kita sehari sampai bisa 3 kali 4 kali. Itu seperti itu. Nanti Bapak masukkan pagi hari 10 juta. 8.500.000 masuk jam 8. Nunggu ya. Terus dari 8.500.000 dibelikan emas lagi Pak. Konsep bonus. Turun jam 11 siang. Jam 11 siang 8 juta jadi 7 juta sekian dibelikan lagi. Turun jam 1 Pak. Masuk kita jam 1 jam. Kemarin sempat seperti itu. Ada permasalahan server di Indonesia. Jadi yang hack itu sistem di Indonesia Pak. Dari Bank Indonesia dia menerima transfer begitu banyaknya hack gitu. Nah, ini akan diproses lagi sama manajer. Kita mau nanti 1 kali transaksi itu 3 jam. Masuk hari ini. Nah, saat ini Pak, saat ini kita nggak mau bicara manis-manis. 1 sampai 2 hari kerja Pak. 1 sampai 2 hari kerja. Dan kerja Bang ya. Maksimum 5 hari. Kalau sudah 5 hari, nanti kan udah regulasinya kayak gitu. Kita boleh komplain. Yang kadang-kadang yang masalah itu dari bank ya Pak. Dari bank kita punya. Komplainnya kemana? Komplainnya Pak, nanti ada admin kita akan cek Pak di bank yang bersangkutan. Rata-rata kita sudah transfer, baru itu menolak Pak. Ada salah satu bank yang agak kurang beres lah. Ntar saya jangan di sini ya, jangan di sini. Itu udah berapa kali kasus dia bank itu seperti itu. Ah, itu maksudnya. Jangan seperti itu. Tapi nggak semuanya Pak dari bank itu. Jadi 100 orang, 1000 orang itu 1-2 orang yang seperti itu. Jadi nggak semuanya dari bank yang X itu yang kita tandai. Yang lainnya aman Pak, yang lainnya nggak ada masalah. Kita sudah kerjasama dengan BNI, Mandiri, Siniaga, Permata Bank, BII. Baik. Sudah. BCA pun kita bisa. Apapun bisa. Kalau bisa. Kalau 5 transfer dari kita, maksudnya kalau kita transfer ke bank ditanya berapa Pak tadi dengan ada sistemnya nanti. Itu setelah kita buka kelima Pak, kita mudahin caranya. Kalau dia akan nih bingung banget. Tapi kalau langsung praktek gampang. Itu yang terjadi sebenarnya. Apa lagi Pak? Kalau sekarang yang istri atau bapaknya anaknya ikut ke siapa? Oh iya, yang terakhir. Bukan yang terakhir ini ya. Yang terakhir. Baik. Jadi misalkan istri Bapak, agar Bapak dapat income nih ya. Jadi istri Bapak itu ya Bapak daftar ke rekening Bapak. Anaknya didapatkan dari rekening. Ada saling menguntungkan nanti. Win-win di situ. Nah, jadi setiap transaksi Bapak sedikit banyak dapatkan hasilnya Pak. Ya, begitu? Jadi, ya. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak? Wah, banyak. Apa lah kasih kelas? Ya pasti Bapak itu nanti jangan lupa langsung buka ini akun bank emasnya nih ya. Ya. Pakai
Terus role modelnya seperti apa? Ya, baik. Karena di kita banyak Pak bahwa dengan kooperasi juga itu seperti itu. Itu aja. Baik, sudah tanya tepuk tangan untuk beliau. Ini konten kita ini belum saya ada kelewatan sedikit. Bapak tadi kalau misalkan dapat perusahaan Pak, company Pak, yang 50 miliar sebulan. Bapak nih sebagai orang yang mengenalkan ke perusahaan itu dapat apa? Saya memberikan apa? Lebih dapat setengah dari 50. Setengah dari 50 miliar Bapak. Itu ikut. 250 juta setiap bulan Pak. Oke nggak Pak? Oke nggak Pak? Bisa berbentuk Pak? Tepuk tangan Bapak. Satu lagi dari lain. Ketika perusahaan itu sudah join Pak, sudah gejakan karyawannya, berganti karyawan. Kira-kira nih Pak, kira-kira nih, si juragannya ini mau nggak? Kalau karyawan itu mau nggak selamatkan lagi gajinya bisa nggak? Bisa. Artinya 50 miliar plus 50 miliar, betul? Double. Nah, tinggal dilihatnya nih, Bu Jasi nih, dapat 100,5%, 750 juta setiap bulan. Kita tinggal bagi-bagi lah 100 juta nih, ngomong-ngomong bagi sedekah gitu kan, Bapak tinggal duduk manis, nanti head to head Pak, peer to peer. Perusahaan Bapak sama konsumen saya fasilitasi. Bapak duduk manis, saluran di rumah, terima beres. Kita notariskan dengan taris, kita minta syarat-syaratnya, utamanya NDWP apalah gitu ya. Dan kita perlu tahu, untuk itu ada korelasinya dengan dana dari luar. Maaf ya, money laundering, teroris, nah itu pasti kita tolak. Kalau nggak ada unsur kayak gitu, terima kita. Karena kita dimati-mati nih sama Kementerian Perdagangan. Jangan sampai masuk aja nih, jangan mati-mati. Kamu cari di Indonesia. Ya, udah. Jangan dimati-mati. Berikutnya, apa yang sudah bekerja sama di Indonesia, kita fintech syariah Indonesia sudah asosiasi masuk. Kominfo sudah oke. PT Batas Antam sudah. Artinya, kita bisa kerjasama dengan perusahaan BUMN di Indonesia. Kalau legal kita nggak bagus, nggak jelas, nggak lengkap, bisa nggak? Bisa. Oke. Terjawab ya? Terus, saya tambahin nih. Tadi kan si bos ini levelnya bos punya karyawan 1.000 orang, dia sudah bangga nih. Saat ini berarti saya setiap gaji karyawan 50 miliar, ya kan dapat 50 kilo sebagai aset perusahaan, betul nggak Pak? Setiap bulan melakukan seperti itu dan setahun itu 42 bulan kali 12 bulan, hampir 500 miliar. Plus emasnya 40 kilo kali 12 bulan 500 kilogram. Artinya suatu saat perusahaan ini ada orang nggak mana dikhianati bangkrut bisa nggak? Bisa. Atau pilot atau dipilotkan, bisa nggak? Ketika dia punya aset 500 kilo, kira-kira dia bisa survive kali nggak? Bisa bikin perusahaan lagi kali nggak? Artinya dia punya backup emas ratusan kilo. Dan yang luar biasanya lagi, punya backup ratusan kilo dan dapat uang ratusan miliar tanpa perlu cicilan bulanan. Dahsyat ini. Tepuk tangan dan semua. Dan tambahin lagi nih, company ownernya itu kira-kira punya teman-teman koleganya sesama pemilik perusahaan nggak? Kira-kira dia mau cerita nggak? Luar biasa nggak potensinya? Tepuk tangan dan semua. Artinya nih, kayak muda kita perusahaan ini ya, Masya Allah, ya panen terus setiap bulan gitu ya. Berapa perusahaan di Kerawang ini? Tepuk tangan buat anda semua. Ada lagi? Satu lagi boleh? Satu lagi ya. Bapak itu? Nama saya Agus Baino, alhamdulillah saya sudah bergabung dan memang betul kata Pak Ustadz terbukti ya. Jadi saya aja ambil di sini juga ambil yang 5 kali DAE itu sama yang 10 kali. Itu kalau yang 10 kali memang tanggal 19 saya masukkan, itu sekarang tanggal 29 ya, 28. Ya itu kelihatan sudah ada selisihnya 20 US dollar. Jadi artinya memang sangat cepat kalau yang nah ini hanya saja saya harus perlu beberapa kolega kami menanyakan Pak, terutama yang GCA. Saya GCA masih sudah invest ya di 4 sekian gram,
tapi belum bisa disediakan karena saya belum ada pengetahuan. Baru saya kasih sama Bu Desi. Dan yang ditanyakan oleh teman-teman itu gini Pak, tadi kan kita misalkan ambil 1 juta gitu ya, kan otomatis 85% balik sekitar 2-3 hari contohnya gitu ya. Nah, historical dari quantum data sendiri yang nanti kita dapat emas total itu berapa lama? Itu yang pertama itu historicalnya yang sudah terjadi. Misalkan contohnya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, jadi bukan mengambang 5 tahun lagi atau apa ya. Contoh benar gitu, saya ingin minta historicalnya itu teman-teman tadi ngomong gitu ya. Pertama itu ada pengalaman itu ya? Pengalaman. Kemudian yang kedua yang menarik itu kalau itu bisa dicairkan di antar, otomatis kan harus ada bukti Pak. Ya. Nah ini menarik kalau nanti presentasi bisa bukti ini Mas Antam. Nah itu lebih bagus Pak. Jadi kita lebih percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga karena di Indonesia ini tahu sendiri Pak, negara Wakanda katanya jadi perlu ada regulasi gitu ya. Meskipun seketat apa sudah lengkap ya dari dunia sendiri, karena saya juga dulu penganut yang scam tadi itu Pak. 2 tahun tadi, 2-3 tahun yang lalu. Jadi jaminan di Indonesia jangan sampai nanti 2-3 tahun sudah walaupun tadi sudah dijawab secara eksplisit, tapi apakah ada proses ke sana untuk terutama aspek legalitas? Karena kan kita masuk Pak Putri segala gitu Pak. Saya belum lihat karena waktu di YouTube itu hanya ngomong Desember, tapi sampai ke sini saya klik di BPPT langsung yang quantum data ada cuma 4 perusahaan emas saja. 5 sekarang. Terus sudah masuk 5. Dan itu proses 5 yang terakhir perusahaan ini ya setengah tahun Pak proses. Oh gitu. Jadi kita ini baru 1 tahun itu sudah proses ICDX Pak. Ibaratnya ada 90% kita. Jadi perusahaan-perusahaan yang itu lebih dari 2 tahun. 2 tahun saja 2 tahun lebih. Ya. Jawab Pak, alhamdulillah udah jawab Pak. Kemudian yang terakhir itu kalau ada komplain, jadi itu kan kita belum punya link komplain. Karena di aplikasi itu nggak ada, kayak semua aplikasi itu ada link bantuan gitu ya. Tapi saya belum lihat. Ada Pak, di komentar ada. Di chat live, ya kan Bu Jessi bisa ya. Saya nanti kasih tahu. Kita langsung bisa komunikasi. Karena saya masih belum banyak belajar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi satu apa Bu? Di produk GC apa? Setiap kali kita belanjakan uang kita, pengeluaran tadi Pak ya, misalkan 10 gram, itu ada masuk ke historisnya Pak. Dari detik, jam, menitnya, ada terpisah Pak. Misalkan ini jam 1, jam 2 kita bilang nih Pak, ada lagi di sini, pisah Pak, terpisah. Jadi nggak jadi satu. Walaupun pada konsepnya di total di portofolio kita dijadikan satu di holding inventory, tapi begitu diklik holding inventory itu per transaksi lengkap sekali. Jadi Bapak nggak usah hitung-hitung macam-macam. Ada spot ini apa namanya? Live ya, live, real time. Saat itu bisa dihitung. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Berapapun transaksinya per menit per jamnya sudah ada di holding, maksudnya holding inventory. Klik selesai. Berikutnya apa? Tadi berarti sudah terjawab. Regulasi. Baik. Untuk regulasi di Indonesia, kita kan nggak, walaupun sudah A sampai Z kita internasional, WordPress sudah ada, kita kan nggak pernah pergi Indonesia dengan peraturan. Kita ikuti aturan banyak ada di Indonesia. Dari Kominfo sudah clear, fintech teknologi kita sudah oke. PT Berangkas Santam sudah clear. Artinya kalau kita perusahaan nggak jelas, nggak mungkin mereka terima. Itu satu poin. Berikutnya, untuk masuk ke ICDX Property itu kan mulai proses. Tadi perusahaan yang atas sebutan itu di atas 2 tahun Pak, baru clear. Terakhir yang perusahaan kelima itu 2 tahun setengah. Padahal quantum data baru 1 tahun. Yang menjanjikan Desember itu bukan dari quantum data. Artinya report keuangan, audit keuangan sudah selesai Pak. Audit sistem sudah selesai. Ini tinggal tunggu 1 poin. Datang ke Indonesia 100 miliar, 20 kilo sampai 10 kilo selesai. 100%. Kita tinggal nunggu aja properti bagaimana. Selesai. Saat ini kita mengikuti aturan rule yang ada, kebijakan pemerintah kita. Minta apa kita kasih. Poinnya di sini. Artinya kita
bertanggung jawab, nggak melepas gitu. Artinya kita ikutin, entah A, kita ikutin, B, kita ikutin. Dan dokumen-dokumen itu A sampai Z sudah kita serahkan ke Asidex. Jadi bukan dapatinya, yang pertama dari Asidex. Dia yang mengatur semua itu setelah selesai, baru nanti prosesnya tapi dia keluarkan nomor 3 selesai. Sekarang prosesnya sudah 90%. Dan lebih cepat daripada 4 perusahaan itu, Pak. 5 perusahaan. Itu rata-rata 2 tahun setengah, 2 tahun gitu. Dari 2019. Baru terbit sekarang. Bisa lihat kan? Ayo. Bapak, mungkin sekali lagi terakhir. Ya. Yang saya tahu, kalau dalam diskusi soal kegiatan keuangan seperti ini, itu kan ada perlunya low risk, low profit, high profit, high risk. Ya. Ini kan kalau saya dengerin dari awal kan kita profit terus, Ya. tapi resikonya hampir nggak ada. Ya. Itu yang membuat apa ya? Resikonya ada, Pak. Risikonya hanya menunggu emas naik. Selesai. Ada, Pak, risikonya, Pak. Menunggu, Pak. Karena itu kita butuh makan dong. Artinya bukan sesuatu aja. Ya. Cuma artinya dirumuskan itu high profit, high risk itu sendiri, dan kemudian memang nggak ada. Itu yang malah jadi big question buat saya. Tapi the rest itu aja. Makasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Dan sudah terjawab sebenarnya. Pak, kita kalau ngomongin emas, Pak, yang bermasalah itu gold trading, Pak. Gold trading, Bapak nggak pegang emas fisik, Pak. Banyak yang penawaran juga. Jadi modelnya satu apa itu 50 juta per unitnya apa itu. Yang namanya kan cantik-cantik, Pak. Orangnya seksi-seksi cantik-cantik namanya. Pas kita tanya, ada asetnya nggak beneran, Pak? Tidak ada. Artinya kalau terjadi loss, dia loss tidak. Loss, Pak. Lossnya 50 juta. Itu trading emas, Pak. Tapi nggak ada fisiknya, Pak. Kalau bantu meta 100% 100% emas fisik. Artinya kalau ditanya risikonya hanya menunggu emas. Karena apa? Kita pegang emas fisik, Pak. Mau turun berapapun, rugi nggak, Pak? Kalau kita pegang ini, nggak rugi. Itulah bedanya kita dengan trading di luar sini. Siapa ya? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita belum selesai. Tepuk tangan buat Anda semua. Baik, karena ini adalah kesempatan dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Ada yang non muslim di sini? Ada? Nggak ada? Baik, saya doa, minta waktu 2 menit saja. Anda mengaminkan agar lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video perjalanan hidup. Semoga menjadi inspirasi kehidupan kita. Silahkan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Tekan tombol like jika suka dengan video ini, dan tekan share untuk berbagi kepada orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.